Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah sudah cukup banyak majelis yang kita datangi, kita kaji, kita pelajari, dan masih istiqomah. Alhamdulillah. Ini nikmat yang besar-besar sekali Allah berikan kepada kita. Ilmu agama. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Allah berikan keistimewaan. Hingga malaikat diperintahkan untuk sujud kepada beliau. Apa keistimewaan tersebut? Ilmu. Makanya di awal surat Al-Baqarah Allah menceritakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Maka Allah ajarkan kepada Nabiullah Adam ilmu terkait nama-nama benda yang ada di dunia ini. Yang dengan ilmu itu Nabiullah Adam lebih unggul daripada para malaikat. Karena ketika Allah bertanya pada malaikat, ayo jawab sekarang pertanyaan saya. Malaikat nggak tahu, Nabi Adam tahu. Setelah Allah berikan ilmu itu, Allah berfirman apa? Allah berfirman kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah berikan ilmu pada Nabiullah Adam, maka setelah itu Allah berikan perintah kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabiullah Adam. Maka malaikat bersujud kecuali satu. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Maka di antara sebab terlaknatnya iblis adalah karena dia tidak mau memuliakan ilmu yang Allah berikan pada Nabiullah Adam. Ketika suruh tunduk pada orang yang berilmu, tunduk kamu karena sebab ilmu. Iblis gak mau ya. Nah, sebab iblis terusir dari surga, Allah laknat iblis. Di antaranya apa? Selain menentang perintah Allah, di antaranya karena dia meremehkan nikmat ilmu. Maka ilmu ini sesuatu yang benar-benar besar sekali sebenarnya. Hingga Nabi SAW beliau ceritakan terkait fadilah atau keutamaan orang-orang yang belajar. Apa kata beliau? Wa innal malaika la tadau ajnihatahu ridon bima yatlubuh. Kata Nabi. Sesungguhnya para malaikat mereka rela meletakkan sayap-sayapnya untuk diinjak oleh jenengan-jenengan yang keluar untuk thalabul ilmi. Kalau dahulu Allah perintahkan malaikat sujud pada Nabi Adam, sekarang Allah perintahkan malaikat saya musrahkan supaya dijadikan pijakan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah. Makanya ilmu itu selain menyelamatkan kita di dunia, di akhirat, jelas di akhiratnya, juga akan menyelamatkan kita di dunia. Jenengan masih yang grione tekel lantai biasa atau lemah, tapi hakikatnya jenengan itu tidurnya, jalannya, sajadahannya dengan sayap malaikat. Larang di sayap napa sajadah Turki napa malaikat asli. Itu produk surga nih. Perlu kita syukuri. Kemudian yang kedua, ilmu ini selain menyelamatkan kita dan menjadikan kita istimewa di akhirat, juga menjadikan kita ini selamat di dunia. Ada nggak ayat Qur'annya dalil yang menjadikan ilmu itu menyelamatkan seseorang memilikinya di dunia? Ada, Pak. Cerita Nabi Sulaiman. Ngertos Nabi Sulaiman? Nggih. Sing raja niku.
bisa menaklukkan semua makhluk, bisa bahasa hewan asli, enggak bahasa hewannya asli nih, bahasa hewan asli. Memang Allah berikan mukjizat. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam, beliau punya kelebihan bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan jin. Semua makhluk tunduk di bawah kekuasaan beliau. Jadi beliau itu raja yang menguasai seluruh makhluk di dunia. Jadi asli real raja dunia beliau itu. Suatu hari ketika beliau mengumpulkan bala tentaranya beliau bukan manusia doang, Pak. Ada manusia, ada burung, ada gajah, ada jin. Semua tentaranya beliau. Nah, suatu hari waktu dikumpulkan, ada satu orang, satu makhluk yang nggak ada. Dicari, di absen nggak ada. Siapa? Burung hudhud. Burung hudhud ini adalah salah satu burungnya Nabiullah Sulaiman yang menjadi pasukan Nabiullah Sulaiman. Burung hudhud dicari nggak ada. Ini ayat Qur'annya, wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara hudhuda am kana minal ghaibin. Mana hudhud kok nggak ada? Dia alfa. Kok nggak ada di barisan pasukan? Cari sekarang. Cari. Muter nggak ada. Pas datang, tetap Sulaiman. Ditanya, "Iwe nyapo ini?" Kamu pilih apa? Pilih, jelaskan alasanmu, atau saya sembelih. Burung lah, sembelih dimakan goreng enak tuh. Burungnya takut. Nabi Sulaiman, saya pergi ini bukan untuk apa-apa. Saya pergi dan datang ke sini dengan membawa ilmu. Wajib tuka bing sabain binabain alim. Biar binabain yakin. Kata Nabi, betul. Saya datang kepada engkau dengan membawa pengetahuan baru. Pengetahuan apa? Di sana, saya tadi pergi jalan-jalan. Terus di daerah sana itu, saya nemu kerajaan, namanya Raja Saba. Ratunya namanya Ratu Bilqis. Menyembah kepada matahari. Nggak nyembah kepada Allah. Tapi dia punya pasukan dan kerajaan yang bagus. Itu bisa jadi ladang dakwah kita, Nabi Sulaiman. Ya, hudhud punya ilmu. Ilmu apa? Terkait orang-orang yang bisa didakwai Nabi Sulaiman. Karena itu, hudhud selamat dari penyembelihan. Ilmu lagi-lagi. Nabi Sulaiman ancam, tak sembelih. Nabi Sulaiman, aku punya ilmu. Kalau ada ilmu nggak boleh dihukum. Jadi ilmu bisa menyelamatkan orang di dunia. Makanya ini perlu kita syukuri, nikmat-nikmat hadir di majelis, mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah bahkan dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang Allah berikan Al-Qur'an, pengetahuan Al-Qur'an, kemudian dia memandang ada orang lain yang lebih beruntung daripada dia, maka dia celaka. Nah, maka ini harus kita jadikan prioritas. Prioritas terinti apa? Hadir di majelis-majelis ilmu. Makanya Nabiullah Muhammad SAW sebelum Allah angkat menjadi nabi, apa wahyu pertamanya? Wahyu ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, moco. Diberikan ilmu dulu, baru diangkat nabi. Jadi belajar dulu baru jadi pimpinan. Nah, maka itu kita harus tahu, kalau kita mau mengerjakan sesuatu, belajar dulu, baru ngurus sesuatu. Kalau kita punya hal apa, punya bisnis, punya perdagangan, kita belajar dulu fikih perdagangan, baru kita berdagang. Kalau kita mau haji mau umroh, kita belajar dulu baru haji umroh. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya ini perlu kita syukuri, istiqomah sampai kapan, Pak? Sampai mati. Enggak. Boten enten ceritane mondok wis lulus, kalau gak setuju. Mondok lulus gak setuju. Mondok gak lulus. Itu malah menjadikan semangat santri itu terbatasi.
Lulus berapa tahun? 6 tahun, wis lulus. Nggak ada lulus. Kayak sepertinya wisuda perlu dihapus. Wisuda nggak usah. Ngaji. Nah, terus lah wisuda formal pondok ngaji. Ngaji. Wis alim ya wis jadi kiai. Ngaji itu lebih munasib sepertinya. Oke, cocok kan? Tenggen kula teng Mauritania mboten enten wisuda. Arep ngaji 20 tahun, 30 tahun terus nggak ada wisuda. Teng pondok udah sing terkenal negara Al Azhar Mesir, mboten pengampus sih gitu, masjid ini, gitu kan juga wisuda. Itu malah menjadikan terbatas. Karena belajar itu dari lahir sampai kuburan. Nah, minal lahdi, dari kandungan sampai ke liang lahat. Insya Allah nggak ya? Nah, sekarang belajar. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asal binawabidil wudu'i. Asal menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nawabidul wudu'i arba'atu asya'a. Perkara yang membatalkan wudu adalah al-awwal yang pertama, al-qaridu min ahli sabilaini. Keluarnya sesuatu dari dua jalan. Yang kuburin dari kubur atau dari kubur. Rihun awal tubuh, angin atau selainnya, ilmu mani yang kecuali mani. Asalnya yang kedua, zawalul akli yang akal, binawi karena tidur, awal rihi atau selainnya. Illa nawi wahid, kecuali tidur duduk. Mewakili mengadah yang mewakili mengadah menarati dari tempat tidur. Asalif yang ketiga, at-tiqa'u Rasulullah Rasulullah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Kabiro ini yang besar dua-duanya, Adnabiyah ini yang ajnabi dua-duanya. Minggu hari dengan menghalang. Arabi yang merubat Rasul kuburin adami, menyentuh kemaluan, menyentuh kubur anak Adam. Awal odi kuburi atau menyentuh intinya tubuh. Bibatni rawahati dengan telapak tangan, atau budulil asobi atau dengan dalamnya jari-jari. Ya, pembatal wudu, perkara yang membatalkan wudu. Kita sudah sampai akhir bab-bab toharoh. Ntar mungkin minggu depan udah masuk bab tayamum. Setelah tayamum bab haid. Setelah haid bab sholat, hatam. Kon udah tinggalin saya dengan. Yang penting jangan dilupakan, Pak. Oh, insya Allah paham. Wajan opo ini kayak lo. Tetap diusahakan ditakror, diulang-ulang. Kan itu enten materi dibaca lagi. Soalnya ini ilmu yang kita perlukan 24 jam. Wudu kita perlu setiap saat, setiap sholat, mandi begitu juga, sholat begitu juga nanti. Maka usahakan, wis, walaupun kita lupa, minimal kita usahakan ilmu itu kita praktekkan. Jadi Mas Yoko idai lali, wis pokoknya sholatku itu bener. Nah, kita harus seperti itu. Ketika sudah mengalir, sudah meresap dalam diri kita, seandainya lupa pun tetap selamat, maksudnya. Sholatnya tetap sah dan tetap pahalanya lebih besar. Sekarang perkara yang membatalkan wudu. Pengertian nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu artinya hal-hal yang membatalkan wudu. Disebut juga mubtilat, membatal atau hadas. Jadi sebagian menyebutnya perkara yang membatalkan wudu, sebagian menyebabkan hadas, sama aja artinya. Jadi hadas dengan perkara yang membatalkan wudu itu maknanya sama. Pembatal wudu ada 4 perkara. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul itu kemaluan depan ya, dubur yang belakang. Yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga, bersentuhan laki-laki dan perempuan non mahram. Yang 4, menyentuh kemaluan atau lingkar dubur. Sekarang kita bahas satu persatu. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul apa kubul? Kemaluan depan, ya. Dubur, kemaluan belakang. Jika keluar sesuatu dari kubul,
maksudnya kemaluan depan atau dubur, maka wudunya batal. Sing metu nopo wae. Semua perkara yang keluar dari kubul dan dubur membatalkan wudu. Misalnya jenengan gadah karomah, non sewu, pas BAB metune emas, lotak. Batal boten wudune? Wudune batal. Apapun yang keluar, kalau dia dari dua jalan, maka wudhunya batal. Masyo, non sewu, enten sing cacingan biasanya. Pas BAB keluar cacing, saking kemaluan belakang. Batal wudhu mboten? Batal, kecuali satu, nopo? Mani. Mani ketika keluar, wudhunya tidak batal. Ketika mani keluar, wudhu tidak batal. Tapi ingat, ketika keluarnya itu tanpa disertai perkara yang membatalkan wudhu. Dan jenengan nun sewu, lagi ibadah malam-malam ngoten niku. Bismillah, Allahumma janibna sampai akhir ibadah, maninya keluar, batal wudhu mboten? Batal. Kenapa? Karena jima, gitu. Atau non sewu, misalnya buatan jima, istrinya pas lagi halangan, akhirnya pakai metode lain. Pakai metode lain sampai keluar mani. Non sewu pakai tangan misalnya, tangannya istri, nggak ada tangannya suami buat tenangsal. Lah, pakai tangannya istri mengeluarkan sampai keluar mani, batal buatan wudhunya? Batal. Kenapa? Batalnya dari segi bersentuhan yang bukan mahram. Tapi kalau dari segi keluarnya mani tok buatan batal. Contohnya pripun? Bisa keluar mani nggak batal? Jenengan sari khusyuk pas subuh ngoten nunggu sholat. Allah. Khusyuk turu mimpi ketemu widodari. Loh, terusnya kan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Oh, berarti untuk widodari. Ketemu widodari, Mas, aku calonmu ning surga. Ayo kene. Jajal sih. Nah, misalnya turu. Buatan dosa loh Pak Pri. Tidur sing penting widodarinya awak dhewe, nggih. Cok tonggone ngono-ngono mimpi terasa. Tidur mimpi ketemu bidadari sampai non sewu junub. Dalam keadaan tidur duduk. Batal mboten wudune? Wudunya tidak batal. Tapi dia wajib mandi nanti. Mboten asal terus langsung sholat. Kenapa? Karena dia hadas besar walaupun tidak hadas kecil. Nah, intinya semua yang keluar dari dua jalan membatalkan wudhu. Masya mas. Baik sedikit atau banyak, cair atau padat, sengaja nggak sengaja, kroso nggak kroso. Nggak kroso terus brot misalnya, semua batal. Contoh yang membatalkan wudhu. Nah, perkara ada yang biasa keluar, kencing, tinja, kentut, mazi, wadi, itu keluar batal semua. Yang jarang keluar, darah, nanah, batu kecil, cacing, benang, cairan aneh, semua membatalkan wudhu. Semua yang membatalkan wudhu selama keluar dari dua jalan tadi, kubul atau dubur. Sekarang kalau orang ragu, ki metu ora? Kok koyoke tut mau cuma kok gak kroso. Sering ini gitu. Weh, waktu geser sidik lho. Kok koyo metu tapi kok gak. Kalau ragu, kalau seseorang hanya merasa seperti kentut atau merasa ada yang keluar tetapi tidak yakin, maka wudhunya tidak batal. Jadi ojo was-was lah, buat sampai was-was. Batal ora bagus, enggak. Was-was itu dari syaitan, was-was itu dari setan. Kita jauhi. Selagi kita nggak yakin, berarti nggak batal. Selagi yakin, baru batal. Karena hukum asalnya masih suci sampai yakin ada pembatal. Kita tuh selagi udah wudu, maka hukum aslinya kita suci. Maka bisa terangkat ketika ada sesuatu yang batalkan secara yakin. Sekarang ketika melihat cairan dari kemaluan. Ini sanes laki-laki nih, perempuan lah ini. Ketika perempuan, laki-laki cairan jelas nih Pak. Jelas nih apa? Kencing, boten ini perempuan. Perempuan kan kadang ada putihan atau ada macam-macam lah nih. Ada cairan keluar dari kemaluannya, maka hukumnya membatalkan wudhu atau enggak? Kemaluan perempuan itu dibagi menjadi 3
bagian. Ada bagian luar. Bagian luarnya apa? Bagian luar kemaluan perempuan itu adalah bagian yang wajib dibasuh saat istinja. Mboten ngertos kula iki. Pokoknya ngono kok idai. Gak tau delok dhewe ya. Pokoknya ngoten. Jenengan luwih ngerti jane. Jadi bagian paling luar itu adalah bagian yang wajib dibasuh saat istinja. Nah, yaitu yang bagian yang nampak ketika duduk. Dodok. Itu bagian paling luar. Ada bagian pertengahan. Yaitu apa? Bagian yang tidak wajib dibasuh saat istinja, tetapi kalau pas jima, pas berhubungan intim, kemaluan suami sampai kepada bagian tersebut. Nah, berarti lebih dalam. Itu bagian pertengahan. Ada bagian lebih dalam. Apa itu? Bagian yang nggak bisa dijangkau lagi oleh kemaluan suami. Kalau keluarnya dari bagian luar, apa bagian luar mau? Yang wajib dibasuh saat istinja, maka nggak membatalkan wudhu. Dan nggak najis. Kenapa? Karena hukumnya seperti hukum keringat. Kalau keluarnya dari yang paling jauh, berarti apa? Daerah yang tidak bisa dijangkau lagi oleh kemaluannya laki-laki, suami, maka hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Masalahnya kalau yang pas pertengahan, bagian yang dijangkau oleh kemaluannya laki-laki, maka batal atau enggak? Di sini ada khilaf mazhab Syafi'i. Sebagian bilang batal, sebagian bilang enggak. Ambil yang mudah aja, enggak batal. Jadi kalau seseorang melihat basah di kemaluannya, lalu mungkin dari luar dan mungkin dari dalam, maka tidak batal selama belum yakin dari dalam. Nah, dalam itu apa? Yaitu tadi bagian yang wajib dibasuh, yang bagian yang tidak bisa dijangkau lagi oleh kemaluan laki-laki. Cowok begitu juga Pak, cowok nih sama masalahnya. Kalau cewek seperti itu tadi, kalau cowok lebih mudah. Jenengan nyetir, kemudian berhenti sholat. Pas sholat di kamar mandi, kok teles sih? Saya pakai kok teles. Ini dari mana? Perasaanku ya gak nyapu-nyapu mau karo ayang. Karo bojoku gak nyapu-nyapu. Tapi kok teles? Apa saking ayune bojoku sampai kan ada kemungkinan. Tapi jenengan yakin nggak itu dari dalam? Ketika kali jenengan nggak yakin, dan ada kemungkinan basahnya dari luar, misalnya apa? Keringetan. Jadi keringat sampai kemaluannya basah. Sampai sembakin ikut teles, katoke ikut teles. Kalau nggak udan, nah pas udan sampai tembus. Berarti kan ada kemungkinan basahnya dari luar. Maka nggak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena ada kemungkinan dari luar. Tapi ketika jelas terus kayaknya udan nggak keringetan, tapi kok teles, nggak batal ya, nggak batal. Jangan dipaksakan seperti itu. Jelas-jelas terus kayaknya sebab lain batal. Okay? Ketika keluar dari mayit, sering nih, setelah mandikan mayit, tiba-tiba di kemaluannya keluar najisnya lagi. Gimana hukumnya? Kalau ada sesuatu yang keluar dari mayit, tidak disebut membatalkan wudhu. Ya, mayit tidak wudhu. Karena sunnah kan kemarin, wudhunya mayit itu sunnah. Tetapi najisnya tetap wajib dibersihkan. Okay? Wajib tetap dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, nggak boleh disolati. Kalau nggak dibersihkan, nggak boleh disolati. Kemarin kalau sampun jelaskan sedikit, syarat mensolati mayit kapan? Apa? Mayitnya sudah suci. Sedikit aja najis keluar, nggak sah sholat jenazahnya. Makanya hati-hatinya gimana? Hati-hatinya, lain jenengan nyolati mayit, mandikan mayit, selesai langsung sholati. Jadi yang mandikan mayit, langsung sholati di tempat. Untuk apa? Untuk menggugurkan kewajiban. Nanti baru dikafani dengan rapi, disolati dengan masyarakat. Tapi kalau seandainya jenengan nunggu disolati di masyarakat, kok ternyata di tengah-tengah ada najis yang keluar, nggak sah sholatnya nanti. Oke, kenapa? Karena syaratnya sholat jenazah, najisnya harus sudah dibersihkan, hilang total. Nah, kan ada kemungkinan sering nih, setelah mandi keluar lagi najisnya. Oke, dan itu hati-hatinya ngoten, setelah mandikan langsung disolati. Untuk apa? Untuk menggugurkan kewajiban. Setelah itu sholat mulai monggo. Yang penting wajibnya sudah hilang. Karena kalau enggak, kasihan mayitnya. Pertama. Yang kedua, kasihan masyarakat.
apa sholat jenazahnya dianggap nggak sah, satu masyarakat dapat dosa karena dia fardu kifayah. Makanya cara paling aman setelah mandikan mayat langsung sholat di tempat, tutupi tutupi kafan, jadi langsung sholati kan bentar mawon itu 1 menit belum sampai. Itu saat dia ada keluar lagi pun aman. Oke, itu caranya paling aman. Hukum angin dari kubul. Angin ngentut itu biasanya dari belakang ke depan, Pak. Belakang. Nah sekarang kalau ngentut dari depan misalnya, sebuah pria modelnya, seandainya ada, tetap batal itu deh Pak. Makanya semua yang keluar dari 2 jalan, makanya seperti itu, tetap batal. Kalau angin keluar dari kemaluan laki-laki, laki-laki, atau kemaluan perempuan, maka tetap membatalkan wudu. Hukum darah dan wasir. Wasir ya Pak? Ngertos wasir Pak? Ambeien. Ambeien. Kalau darah, jangan ada darah keluar dari batal. Kenapa? Karena keluar dari 2 jalan semua batal. Sekarang kalau ada orang sakit ambeien, ini kan biasanya berdarah Pak. Batal buatan darah yang keluar karena ambeien itu. Kalau ambeiennya sudah keluar dulu, kan biasanya keluar dari kemaluan belakang ya, dari dubur keluar nih kok ambeiennya. Kok darahnya keluar setelah ambeien keluar, batal wudu betul berarti? Tidak batal wudu. Kenapa? Karena bukan 2 jalan lagi, sudah di luar baru batal, baru keluar. Tapi ketika ambeiennya masih di dalam, sik ngawang-ngawang misalnya, terus keluar, batal betul? Batal. Nah, itu. Kalau darah keluar dari wasir yang masih di dalam dubur membatalkan wudu. Kalau wasirnya sudah keluar ya keluar ke dalam. Keluar dubur lalu berdarah tidak disebut membatalkan wudu. Oke. Sekarang kalau keluar dubur ususnya metu. Kali. Wis model pripun mawon modelnya. Kalau bagian dubur keluar batalkan wudu walaupun setelah itu dimasukkan lagi. Sama mawon hukumnya seperti hukumnya wasir. Sekarang hukum mani. Tadi saya katakan semua perkara yang keluar dari 2 jalan hukumnya membatalkan wudu kecuali mani. Hukum mani, kalau mani sendiri yang keluar pertama kali karena mimpi misalnya atau karena hayal atau sebab lain, maka tidak membatalkan wudu tetapi wajib mandi junub. Oke. Nggak membatalkan wudu tapi wajib mandi junub. Harus mani sendiri yang pertama, yang kedua keluar pertama kali. Lelek mani ini wong liya, boten batal. Pripun contohnya? Contohnya ketika ada perempuan tidur malam, jenengan misalnya punya istri tidur malam, wesel, tidur nyenyak, jenengan pengen ibadah, ditangani mboten saged, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma janibna sampai akhir, langsung jenengan ibadah dalam keadaan istri jenengan tidur. Orang tidur syahwatnya kerasa gak syahwat Pak? Boten. Berarti ketika keluar mani jenengan pagi hari wajib mandi gak? Setelah jima pagi hari wajib mandi boten? Wajib. Kenapa? Karena bertemunya 2 kemaluan, 2 kelamin jima. Berarti wajib mandi. Walaupun nggak sampai keluar mandi kemarin ya sampun. Sekarang setelah jenengan mandi, kali istri jenengan mandi, istri jenengan keluar mandi setelah mandi. Itu mandi siapa? Jelas mandi suaminya, bukan mandi istri sendiri. Kenapa? Karena istri saat dijima nggak sadar. Berarti jelas mandi nih suaminya. Maka istri nggak wajib mandi, tapi wajib wudu. Kenapa wajib? Mani itu ada 2 Pak. Ada mani yang mewajibkan mandi, tidak mewajibkan wudu. Yaitu apa? Ini mani diri sendiri keluar pertama kali. Ada mani mewajibkan wudu, nggak wajib mandi. Kapan? Ketika tidak memenuhi syarat ini. Mani orang lain atau mani sendiri tapi keluar yang kedua kali. Piye keluar kedua kali? Jenengan sampun medal, mendet suntik, jenengan lebok nih mulai set gitu. Contoh. Terus pedal melih. Ini mani jenengan pertama apa kedua? Kedua. Boten wajib mandi, tapi batalkan wudu. Paham? Jadi mani niku ada kalanya membatalkan wudu tapi nggak mewajibkan mandi. Ada kalanya mewajibkan mandi tapi tidak membatalkan wudu.
Kalau mani sendiri, syarat pertama. Keluar pertama kali, syarat kedua, maka mewajibkan mandi, tapi tidak batalkan wudhu. Kalau nggak memenuhi dua syarat ini, maka membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi. Paham? Maka tidak membatalkan wudhu, tetapi wajib mandi junub. Kalau mani orang lain, contoh, seorang wanita selesai berhubungan lalu mandi. Kemudian keluar mani suaminya. Piye carane kok kita tahu mani suami atau enggak? Tadi contohnya, ketika diajak ibadah dalam keadaan istri jenengan tidur. Jelas mani suami itu. Maka wudhunya batal, tetapi tidak wajib mandi lagi. Karena itu bukan maninya sendiri. Kalau mani yang masuk lalu keluar lagi. Nah, kalau mani dimasukkan ke dalam tubuh, lalu keluar lagi, membatalkan wudhu. Tadi pakai suntik misalnya contohnya. Nah, sekarang bayi kering. Ini contohnya, sampun nih. Ada perempuan lahiran, buatan enten teles-telese, kelotak atau bayi, guaring misalnya, ada, seandainya ada. Maka wajibkan mandi nggak? Wajibkan mandi buatan? Kemarin wajib mandi. Kenapa? Karena anak itu adalah bentuk dari mani yang mengeras, maka seakan keluar mani, wajib mandi jelas. Wajib wudhu atau enggak? Wajib wudhu buatan? Kalau kita anggap keluarnya anak itu adalah bentuk mani, anak kan mani wajib wudhu nggak Pak? Membatalkan wudhu buatan? Ya. Maka kalau anak keluar dalam keadaan kering, menurut Imam Romli tidak batalkan wudhu. Kenapa? Karena seakan yang keluar pure mani, hanya mani tok. Tapi kalau anak keluar dalam keadaan basah, wajib wudhu atau enggak? Batalkan wudhu enggak? Batalkan wudhu. Kenapa? Karena pertama ada maninya, anak itu. Kedua, ada teles-telesane. Nah, itu yang buat batal. Paham ya? Nah, tentu memang tidak membatalkan karena dianggap seperti sisa mani yang terlambat keluar. Cairan kemaluan wanita, lah ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Rutubatul farji, yaitu cairan putih yang berada antara madi dan keringat, keputihan. Dibagi menjadi tiga. Ada cairan bagian luar farji, yaitu yang keluar dari bagian yang terlihat saat duduk jongkok dan wajib dibersihkan ketika istinja. Sampun kalau jelaskan wow. Hukumnya suci dan tidak batalkan wudhu karena hukumnya seperti keringat. Ketika cairan dari bagian dalamnya, selain ini bapak buat tempat semangat nih. Isbuh umat tahu ben bojoku ae. Wong bojoku melu wis ben. Cairan dari bagian dalam yang jauh, yaitu bagian dalam yang tidak terjangkau saat berhubungan suami istri, hukumnya najis, batalkan wudhu. Pertengahan lah, cairan dari bagian tengah, yaitu bagian yang bisa terkena zakar ketika jima, hukumnya suci menurut pendapat kuat, tetapi tetap batalkan wudhu. Kedua, hilang akal. Semua yang menghilangkan kesadaran batalkan wudhu. Semaput, batal wudhu batal. Batal. Tidur, batal wudhu batal. Batal. Kecuali kalau tidurnya sambil duduk, oke, ada masalah nih. Mabuk, gila, epilepsi, bius, semua. Intinya yang menghilangkan akal, maka mewajibkan wudhu. Tidur yang batalkan. Nah, ada tidur batalkan, ada tidur tidak batalkan wudhu. Tidur yang batalkan, kalau seorang tidur sampai hilang kesadaran, wudhunya batal. Nanti masalah tidur yang nggak batalkan. Sekarang perbedaannya ngantuk dan tidur apa? Lek ngantuk batal wudhu batal? Batal. Ini itu kan batal. Kalau tidur baru batal. Apa bedanya ngantuk dan tidur? Ini kita fikih nih, supaya jenengan ini dibahas. Dan ini supaya kita bedakan batal dan nggak batal. Karena terkadang kaidah fikih itu beda dengan istilah di keseharian kita. Tanda kayak ini masalah nopo hamil. Kedokteran wanita hamil mungkin haid nggak? Kedokteran nggak mungkin. Tapi fikih haid. Berarti apa? Haid di fikih agak beda istilahnya. Ada istilah sendiri. Nah, tetap harus dikaji. Ini penting misalnya. Perbedaan ngantuk dan tidur. Tanda masih ngantuk, masih terdengar suara orang walaupun tidak paham. Nah, ketika jenengan masih terdengar orang di sekitar, berarti ngantuk bukan tidur. Kalau tidur, udah nggak dengar lagi, atau sudah bermimpi. Lewis ngipi, aku koyo ngipi tapi ketok ngomong kerungu, tidur berarti hukumnya tidur. Batal. Kalau tanda tidur sampai bermimpi maka batal. Kalau yakin mimpi tetapi ragu tidur atau tidak, maka tetap dihukumi tidur. Kenapa? Karena tanda tidur mimpi. Sekarang ada tidur yang tidak membatalkan wudhu. Apa itu? Kalau tidur sambil duduk, pertama,
Yang kedua, pantat benar-benar menempel ke tempat duduk. Tidak renggang, kayaknya ruang-ruangan di sekitar. Sekira kalau kentut betul sakit metu. Maka tidak batal walaupun lama sedang sholat dan bersandar. Makanya pas tahiyat akhir, ini pun tahiyat akhir. Angkat tetap. Tetap mungkin dalam sholat. Sholat itu Pak, duduk yang paling sunnah apa? Ini kalau sampaikan sekalian. Ketika jenengan duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal, niku paling sunnah duduk napa? Iftirosh. Pripun iftirosh ngeten. Praktek. Inilah. Di mana nih? Muter-muter. Coba. Wadep ke depan. Nah, iftirosh. Iftirosh. Nah, niki iftirosh. Oke. Iftirosh. Paham ya, iftirosh niki paling sunnah. Kedua, tarobu. Ini paling afdal cara pertama ini. Cara kedua yang sunnah terus tarobu. Sila. Nah, ini cara kesunnah yang dua. Jadi duduk sila itu sunnah Pak dalam sholat. Oke? Maka jenengan kalau tahu hukumnya harus diamalkan. Supaya apa? Supaya orang awam tahu. Kalau nggak diamalkan, ini dikira haram, padahal sunnah ini. Ya. Jadi timbangan jenengan ngeten, misalnya, ngeten. Mending jenengan ngeten. Sila, ini sunnah. Ini urutan kedua. Ada sunnah ketiga, namanya ik'a. Ngeten, niki sunnah niki kedua. Sila niki sunnah. Paling afdal pertama apa? Tadi iftirosh, ada di situ. Kedua ini sila. Ketiga urutannya ada ik'a, iqa'a, qaf ain, angel iqa'a. Ik'a. Nah, niki sunnah 3. Paham, nggih? Nah. Model gimana pun angsal jenengan selonjor, arep ngeten boleh duduk dalam sholat. Tapi afdalnya tadi pertama iftirosh, kedua sila, ketiga seperti ini boleh. Nggih. Bisa diamalkan supaya orang tahu. Kalau enggak malah dianggap enggak boleh, padahal sunnah. Oke. Ada yang makruh satu. Yang makruh satu. Ya. Makruh. Dalam sholat ya, sisanya enggak makruh. Selain ini enggak makruh. Dalam sholat loh nggih, di luar sholat bukan makruh. Dalam sholat ini yang makruh. Oke. Tapi kalau sila, kemudian tadi ik'a, iftirosh itu sunnah semua, harus diamalkan sekali-kali. Apa nek subur untuk ngantuk ngono, Pak? Ngeten. Oh. Nunggu imam suwe ya. Assalamualaikum. Ini perlu diamalkan sekali-kali. Dianggap aneh, justru itu orang nanya, "Pak, kok ngono?" Iki sunnah. Nah, supaya ada tawaruk namanya J agak. Niku sunnahnya ketika tasyahud akhir. Ini ketika tasyahud awal dan duduk di antara dua sujud. Nah ini. Kalau tasyahud akhir sunnahnya tawaruk. Nah, ini. Ya sunnah. Jenengan walik kiri enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi paling sunnah kan. Ini ketika duduk tahiyat akhir. Iftirosh boleh juga iftirosh. Sila boleh juga, ik'a boleh juga kalau salah. Tapi paling afdal kalau tawaruk, kalau tasyahud akhir gini, kalau tasyahud awal iftirosh, setelahnya sila, setelahnya ik'a. Nah, ya. Paham ya? Nah, perlu diamalkan. Kamu mulai sendiri, kita sendiri sunnah diamalkan itu. Kita minimal itu pernah mengamalkan semua sunnah minimal. Orang yang tidak sah tamkin itu netep. Tamkin artinya pantat benar-benar rapat ke tempat duduk. Tidur tadi loh Pak, tidur sampai rapat itu namanya tidurnya tamkin. Tidak dianggap tamkin kapan? Ketika tidur terlentang, enak men. Wis ngorok, krok, batal aja sih nih. Atau tidurnya sambil menyandar dengan posisi longgar. Nah, ini misalnya.
Jelas batal nih oke. Atau menyumpal dubur lalu tidur. Misalnya sare melumah tapi non sewu mendet kapas sumpeli nih sep, nah tetap batal nih oke. Cuk macam-macam loh Pak. Kalau bergeser saat tidur, kalau sebelum bangun salah satu pantat terangkat atau bergeser maka batal. Jangan lungguh. Cuma ketika anu kan sering Pak ngantuk ya. Nah, ngeten ya. Walaupun terangkat 1 detik mawon batal pula. Oke. Kalau ragu bergeser sebelum bangun atau sesudah maka tidak batal. Sekarang kalau orang terlalu kurus atau terlalu gemuk. Ya. Ada Pak orang itu kalau terlalu kurus niku gak duwe bokong. Gitu. Jadi lungguh, balung loh. Akhirnya tetap ada ruang masuk. Terlalu gemuk ngoten juga. Malah gak tutup sempurna. Waktu wakeh lipetan-lipetan itu akhirnya kebetulan tertutup sempurna. Kalau dia terlalu gemuk atau terlalu kurus sekira rongga-rongga di sekitar kemaluan belakang nggak tertutup, maka tetap batal. Walaupun duduknya sempurna. Aneh, diet. Ya. Orang yang terlalu kurus dan gemuk, kalau bentuk tubuhnya membuat pantat tidak benar-benar rapat ke alas, tidurnya membatalkan wudhu. Sekarang lah, ini penting nih. Ada masalah mahram nih. Bersentuhan laki-laki dan perempuan bukan mahram. Apa yang dimaksud kulit? Nah, ini membatalkan wudhu. Semua persentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Jenengan mantun sholat salaman kali istri, batal boten? Batal. Istri itu bukan mahram ya Pak. Mahram itu artinya apa? Mahram yang haram dinikahi. Kalau muhrim apa artinya? Yang ihram. Jangan salah ya. Ini mahram atau enggak? Ojo bilang mahram muhrim beda Pak. Mahram itu yang enggak boleh dinikahi. Lek disentuh batal itu jenenge apa? Nah, yang disentuh balik. Yang disentuh enggak batal. Itu namanya mahram. Oke. Lek muhrim apa Pak? Yang ihram. Nah, jenengan lek teng Saudi teruskan ihram dulu sebelum umroh teng mikot niku. Ihram. Itu namanya muhrim. Nggih, pun salah wis aji fikih niki. Ojo. Iki gak muhrim bukan. Ini bukan mahram, bukan muhrim. Muhrim itu masalah haji umroh, mahram masalah ini. Nggih, ojo salah meleh nggih. Maaf kita bukan muhrim, enggak, bukan mahram, nggih. Sanes bukan muhrim, tapi bukan mahram. Ngeling nih. Mahram baleni ping 7 ben salat. Mahram. Kok kan kadang udah terbiasa Pak kita, udah terbiasa tapi akhirnya keselio lidahnya. Kita bukan muhrim. Ya memang bukan muhrim kan kita nggak haji, bener ya, muhrim. Tapi maksudnya seperti itu. Mahram. Yang bukan mahram. Apa yang dimaksud kulit? Yang termasuk kulit adalah kulit manusia, lidah, gusi, bagian dalam mata dan bagian dalam hidung. Itu semua kulit. Jadi ketika jenengan nyulek matanya cewek, seret, batal dulunya. Karena termasuk kulit. Yang tidak termasuk rambut, kuku, gigi, tulang. Nah, jadi jenengan dik ini tak lus-lus set, tanpa nyentuh kulit loh nggih. Anunya kulit kupingnya what? Hanya rambut, bukan batal. Atau gigi. Ya apa misalnya. Atau kuku kali, maka nggak batal. Kalian yang manten anyar, cekelan batal. Wis kukune awake dhewe gandengan ngoten. Enggak batal. Syarat bersentuhan yang membatalkan wudhu. Ada 5 syarat bersentuhan itu membatalkan wudhu. 5 syarat ini. Kalau nggak ada 5 syarat ini, maka nggak batal. Yang pertama, bersentuhannya langsung kulit. Kalau bukan kulit, senggol-senggolan gitu. Batal pakai baju. Atau rambut dengan rambut atau kulit dengan rambut nggak batal. Karena apa? Tidak kulit dengan kulit, syarat pertama. Yang kedua, laki-laki dengan perempuan, syaratnya. Laki-laki dengan laki-laki, betul betul. Yang ketiga, sudah sampai usia timbul syahwat. Nah ini penting nih. Jadi yang benar, ketika ada anak kecil jangan pegang. Batal nggak dilihat. Apakah dia sudah sampai kepada usia yang mensyahwati? Ini nggak dibatasi dengan usia. Nggak, kita nggak bisa bilang 7 tahun, nggak bisa. Kita nggak bisa bilang 4 tahun, nggak bisa juga. Berbeda-beda tergantung anak dan daerah. Jadi enten Mbak, lari niku,
wahyu. Usia 5 tahun, 4 tahun mawon sudah mensyahwati niki. Artinya bukan ngoten lho nggih. Maksudnya wis wahyu men ya. Itu mensyahwat maksudnya. Bukan, aku pengen ngangkat ya. Mboten maksudnya. Syahwat itu artinya apa? Ada kayak rasa tertarik. Nggih. Mboten non sewu cabul, mboten cabul maksudnya. Maksudnya ada rasa menarik. Wis wahyu. Ketika sudah ada seperti itu, maka dia mensyahwati, kita pegang batal walaupun usianya masih kecil. Jadi kita nggak bisa batasi dia dengan usia. Usia piro 7 tahun nggak bisa. Intinya ketika dilihat orang normal ya, orang normal. Boten wong sing kelainan delok bayi, aduh. Boten. Orang normal ketika melihat orang seperti ini, udah syahwat atau belum? Ketika udah mungkin ada syahwat, maka dipegang batal. Kalau belum maka nggak batal. Makanya berbeda-beda tergantung anak. Oke, doa. Yang keempat syaratnya bukan mahram. Nah, mahram itu apa nanti? Kalau jelaskan semua itu masalah mahram. Okay. Yang kelima tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, baju dengan baju maka nggak batal. Apa maksud sudah menimbulkan syahwat? Nah ini perlu dipahami nih. Maksud menimbulkan syahwat bukan cabul ya maksudnya. Syahwat ini bukan cabul ya maksudnya. Bukan harus balik. Jadi anak kecil nggak harus balik. Tetapi kalau menurut kebiasaan sudah bisa menarik lawan jenis. Wis iso menarik lawan jenis. Walaupun jenengan mboten tertarik. Tapi ketika ada anak seusia dia atau lebih besar dikit tertarik sama dia, jenengan pegang, batal. Oke. Sudah bisa menarik lawan jenis dan secara tabiat normal bisa menimbulkan ketertarikan. Masuk kategori ini, batalkan ketika dia dipegang. Sekarang tanda syahwat. Ketika tanda syahwat. Kalau cowok tuh zakarnya bergerak atau ereksi, walaupun jenengan boten loh ya, walaupun jenengan nggak ereksi, tapi ada orang lain yang normal memungkinkan ereksi, nggak mesti ereksi bener, memungkinkan ereksi, maka batal dia jenengan pegang. Kalau perempuan kecondongan hati, jadi ketika perempuan melihat ada cowok, anak kecil, balita, toddler, balita, pun ganteng ya, pegang batal tadi. Kalau perempuan. Sekarang mahram. Apa aja itu mahram? Mahram orang yang haram dinikahi selamanya. Ada 3 sebab. Nasab, persusuan dan pernikahan. Niki diapal deh Pak nih. Tiang lek mboten mahram, mboten angsal bersentuhan. Niki pun awas ojo. Salim terus hati niki. Dimulai dibiasakan. Oke, salaman hanya kepada yang mahram. Kalau yang bukan mahram jangan salaman. Ancamannya berat Pak, Kanjeng Nabi. Apa? Ditusuk dengan besi yang panas. Lebih saya cintai daripada, lebih baik daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Itu azabnya besar itu, yang bukan mahram. Itu dia pakai melonyoh gitu, neraka. Ribon, sami mawon, walaupun sudah tua, walaupun yang megang masih anak-anak, kemudian yang dipegang ngajak salaman umur 80 tahun, kalau bukan mahram tetap. Tapi ini karena masyarakat kita masih ini dimaksimalkan, selagi mungkin nggak salaman. Kalau memungkinkan, kalau dipaksa, gak salaman, ya sebisa mungkin dihindari. Tapi lek gak iso tetap minimalkan sentuhan gimana. Tapi hati kita harus ingkar, ini gak bener. Kita harus ada ingkar, Pak. Kalau hati kita nggak ingkar, kita nggak iman. Karena kata Nabi apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat keburukan, rubah dengan tangan. Jangan, Pak, nggak mau saya salaman. Fa illam man ra'a minkum falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak mampu, maka dengan lisannya. Bu, iki nggak oleh. Ini bukan mahram. Kalau nggak mampu lagi, maka dengan hatinya. Maka hati kita kalau belum bisa meninggalkan perkara yang haram, hati kita harus nggak nyaman. Jangan sekali-kali merasa nyaman dengan keburukan. Itu nanti susah tobatnya, Pak. Tapi kalau jenengan tuh ada kemaksiatan, jenengan gak bener. Tapi nyapa sih kalau belum bisa saya. Tapi saya yakin 100% itu haram. Wadzalika at'aful iman kata Nabi. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ketika jenengan nginten salaman, los ngono kae. Ben ora apa-apa, ribet kan.
Hati-hati Pak. Berarti tanda iman sudah nggak ada di hati jenengan. Tetap salaman, seandainya nggak bisa, tetap salaman gitu. Bukan buatan apa-apa ya. Ya sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau nggak bisa dihindari, hati jenengan minimal apa? Ingkar. Ini nggak bener ya Allah, saya nggak bener. Ini nggak bener. Jenengan ngapura ya Allah. Nggak bener. Itu harus dibiasakan. Sale ningali dangdut, ngoten. Wah, aku jenengan sih gak kuat ninggalkan Pak. Dangdut, lek gak dangdut mumet dah. Tapi sih dangdut, jangan ingkar ya Allah, ini gak bener guys, gak bener. Tapi tak rungok nih, aku syahwatku masih kuat. Tapi ya Allah saya yakin ini salah. Itu harus jenengan tanamkan dalam hati. Suatu saat insya Allah Allah akan berikan kesempatan jenengan untuk tobat. Tapi kalau jenengan nih, loh saya dosa. Nah, ini mungkin susah tobatnya. Sekarang mahram itu apa? Mahram karena nasab. Mahram perempuan bagi laki-laki. Kalau bahas laki-laki dulu. Laki-laki untuk perempuan. Jadi yang laki-laki, siapa yang mahram untuk laki-laki? Ini. Yang pertama, ibu kandung. Kemudian nenek dari jalur ayah maupun ibu ke atas. Anak perempuan, cucu perempuan ke bawah, saudari kandung, saudari saya, saudari seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, keponakan perempuan dari saudara perempuan. Ini mahram dari keturunan. Tane, ponaan, mahram boten? Ponaan, sepupu. Sepupu, mahram boten? Boten, nggih. Asal boten berarti nikah dengan sepupu? Boleh, nggih. Baik dari sepupu laki-laki, sepupu perempuan boleh semua. Ada orang salah paham Pak, kalau sepupu kalau sering ningali konten di Instagram. Kalau sepupu itu kalau dari cowok nggak boleh, nggak boleh semua. Mahram perempuan bagi laki-laki, ayah, kakek, anak laki-laki, kelewatan ya. Nah ini dulu. Yang B, mahram karena persusuan. Tadi mahram karena ini Pak salah letakkan. Jadi A terus B. Ya, tadi benar. Mahram karena persusuan. Semua hubungan yang haram karena nasab juga haram. Susu, mahram. Saudari persusuan haram, mahram. Paman susuan, mahram, susuan, anak susuan, seterusnya mahram. Mahram karena pernikahan. Istri ayah. Istri ayah itu berarti gitu. Gak mesti ibu. Misalnya jenengan gadah orang tua nikah lagi dengan cewek. Mahram boten? Mahram dengan syarat. Bedanya nih Pak. Oke. Orang tua mahram dengan mantunya. Kulo gadah anak laki-laki misalnya. Terus kulo nikahkan dengan perempuan, akad nikah. Kulo mahram bukan enggak untuk mantu saya perempuan. Mahram, ya. Makanya morotuo niku mahram, mantu niku mahram. Sejak kapan mahramnya? Sejak akad. Jadi hanya dengan akad mahram. Walaupun cerai enggak oleh cerai. Tapi kalau istri dari orang tua untuk laki-laki, misalnya orang tua jenengan punya istri baru, bukan ibu jenengan, istri baru. Maka mahram boten? Mahram, tapi enggak dengan akad. Dengan apa? Dengan wati, dengan jima. Hanya dengan akad, belum mahram dengan ibu tiri. Jadi dengan ibu tiri belum mahram, hanya dengan akad nikah. Kapan dengan menjadi mahramnya? Ketika sampun jima. Jadi mahram dengan ibu tiri ketika antara ibu dengan ayah sudah jima. Tapi kalau mertua dengan anak, mahram dengan akad walaupun belum jima. Paham bedanya nggih? Jadi kalau kulo dengan anak, dengan mantu, hanya dengan mereka akad sudah mahram walaupun belum jima. Tapi kalau dengan ibu tiri, mahram harus dengan jima. Maknanya dengan akad doang belum jadi mahram. Paham pinter nih? Mahram karena pernikahan istri ayah, istri anak apa berarti? Mantu. Ibu mertua, anak tiri. Sekarang bagi perempuan. Nah, sekarang mahram perempuan, karena nasab bagi perempuan.
Ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, paman, keponakan laki-laki. Nah, itu mahram untuk perempuan. Sekarang mahram karena saya mau mahram karena ya mahram karena pernikahan. Mahram bagi perempuan karena pernikahan. Bagi perempuan suami ibu sama aja. Berarti misalnya kalau ibunya nikah lagi, jangan gak ada ibu, terus nikah lagi dengan orang lain. Nah itu mahram. Tapi mulai kapan mahramnya? Ketika sudah jima. Okay. Suami anak perempuan, apa berarti namanya? Suami anak perempuan, apa jenenge? Mantu. Okay. Anak suami, ayah suami, semua itu adalah mahram. Kalau bersentuhan dengan mahram maka tidak membatalkan wudu. Kalau ada penghalang, kain, sarung tangan, plastik, tisu meskipun tipis maka tidak batal. Niki, tidak peduli ada syahwat atau enggak. Jenengan kali ada anak kecil sudah balik, umur 10 tahun. Megang non sewu, mbah-mbah usia 100 tahun. Batal bukan? Tetap batal walaupun tidak syahwat. Kalau syaratnya lengkap, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, tua atau muda tetap batal wudu. Orang tua dan cacat tetap batalkan. Kalau walaupun sudah sangat tua, impoten, mandul, non sewu nih, jelek rupa, tetap membatalkan selama memenuhi syarat tadi. Kalau salah satunya mati, nah misalnya, pulau bawa jenazah, terus tersentuh kulitnya, jenazah batal bukan? Pulau batal. Jenazah ya terakhir menyentuh kemaluan atau lingkar dubur. Ini terakhir perkara yang batalkan wudu yang terakhir menyentuh kemaluan atau lingkar dubur. Kalau menyentuh kemaluan depan, helm nih kalau bukan helm, apa? Bakar. Atau lingkar dubur manusia yang belakang, maka batal. Baik milik sendiri, milik orang lain, hidup atau mati, kecil atau besar, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, nyentuh batal. Apa yang dimaksud kubul? Kemaluan depan. Pada laki-laki seluruh zakar termasuk tempat khitan. Pokoknya ini kalau do nih kalau kalau perempuan dua bibir kemaluan. Kok ngertos dulu. Jadi buatan sakit jelas deh. Laki-laki ngertos kalau dowo, enten helme. Lek perempuan pripun? Masuk delok video kan gak asal. Jenengan lo ngertos lho kowe. Enten bibire loro apa limo tenang ngerti kalau. Kalau ngertos nggih maca ngeten. Tenane piye mboten ngertos kula. Apa yang dimaksud dubur? Yang dimaksud dubur kemaluan belakang adalah lingkar tempat keluarnya kotoran. Sing mengkerut nih lho Pak. Nah, kapan membatalkan kalau disentuh dengan telapak tangan bagian ini? Tengah, rapatkan tangan, ngeten. Nah, rapatkan tangan. Sing ketok yang tertutup itu bagian dalam. Oke, bagian yang tertutup itu bagian dalam. Kok jenengan megang kemaluan dengan perkara yang tertutup ini, wudu batal. Tapi lek mboten, ngeten. Nah, batal mboten? Enggak batal karena bukan bagian dalam. Ali subuh batal. Set ngeten-ngeten. Garuk-garuk ngeten. Batal mboten? Mboten batal. Itu kalau untuk 4 jari. Selain jempol lek jempol mboten ngeten ngitunge, ngeten. Dituk nih jempol ngeten. Lah yang terlihat maka nggak apa-apa. Kalau yang tertutup maka kalau disentuh dengan itu batal, nggih, ngeten. Kalau jempol begini, kalau yang 4 begini. Pokoknya di gak ketok, kalau menyentuh kemaluan dengan itu batal, kalau dengan yang lain maka nggak batal. Yang termasuk bagian dalam tangan yaitu bagian yang tertutup saat dua telapak tangan ditempelkan, sedikit ditekan, jari dirapatkan. Ini kok cara nih. Yang tidak membatalkan kalau menyentuh dengan punggung tangan, niki punggung tangan. Seru, nah niki. Lengan, kuku kata. Tidak batal. Ringkasan besar pembatalan wudu, kalau sesuatu dari kubul dan dubur keluar, hilang akal, bersentuhan perempuan non mahram menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan bagian dalam, maka semuanya membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Yes. Ada pertanyaan? Go. Dewan? Gigit nopo jenengan? Nggih. Oh, gigit yang bukan mahram.
Iya lek boten ketok, boten kena bibirnya boten apa? Pripun modene ha. Boten apa? Lek mek, tapi lek gigit biasanya kan boten gigit meleh ngokop Pak niku. Intinya kalau hanya tersentuh gigi nggak apa-apa. Tapi kalau tersentuh sambil bibir, jangan. Ya. Monggo, ada meleh? C. Oke. Saya kadang-kadang menjawab itu kan pelet lah, itu jatuh sarung kain itu. Oke, sekarang kita praktek. Beler ya? Iya, bener. Ada nggak 4 syarat dan 4 hal tadi? Berarti batal tadi? Nah, alim pun jenengan berarti. Pripun? Pasang giler bisa jadi ada orang kita gitu. Berarti ada mboten 4 syarat ini, 4 hal ini. Enggak ada. Berarti batal mboten? Ustaz mun jenengan. Jadi kula mboten jawab loh niki, jenengan ki Mbak sing jawab. Jadi jenengan sudah bisa memutuskan fatwa. Nggih, monggo. Tapi kan ada besar sama Nggih, ini. Tapi tidak dia tahu. J. Kalau saya sudah dulu. Sudah wudu terus? Ceritanya habis dulu. Ada besar. Nggih. Nah, kita kan sudah selesai dari mabuknya. Kita kalau mau wudhu lagi hadas kecil atau bisa juga hadas besar aja. Biasa pasir gitu. Maksudnya sudah mandi untuk hadas besar? Ya, kan mandi dulu bahasanya kan Oke. hadas besar. Nah, kita kan sudah keluar mandi. Perlu wudu lagi nggak? Wudhu lagi untuk hadas kecil nggak? Yang saya ini nggak biar. Pertanyaan minggu lalu ditanya juga nih masalah niku. Minggu lalu ditanya juga. Hukumnya gimana? Hukumnya kalau hadas besar sudah hilang, maka hadas kecil juga hilang. Jadi ketika jenengan mandi, maka hadas besar hilang, hadas kecil juga hilang. Nggak perlu wudhu lagi. Tapi kalau jenengan ketika mandi berbuat perkara yang batalkan wudhu, maka perlu wudhu lagi. Contoh jenengan mandi, tengah-tengah mandi megang kemaluan. Berarti apa? Wudhunya sekarang wajib lagi. Tapi seandainya jenengan mandi tanpa membuat perkara yang batalkan wudhu, misalnya pakai sarung tangan, macam-macam, maka sekarang nggak perlu wudhu lagi. Kenapa? Karena kalau hadas besar hilang, hadas kecil juga hilang. Asalkan jenengan nggak buat hadas baru ketika mandi. Niku mawon, oke? J monggo. Sama dia itu harus sekarang sudah keluar harus. Boten. Nggak perlu 2 kulah. Intinya airnya nggak mustakmal, walaupun nggak sampai 2 kulah. Oke? Monggo. Sing penting lek boten 2 kulah jenengan boten jegur, Pak. Ember alit ngoten namung 50 liter jenengan biur. Jelas ning mustakmal langsung. Oke, monggo. Nggih. Menanyakan yang satu masalah tapi mayit yang tadi yang apa itu mau sholat yang dikasih untuk keluar Terima kasih, Gus. Nggih. Saya mau menanyakan masalah nasibnya yang keluar dari salah satu yang keluar dari si mayit. Karena untuk mengantisipasi itu biasanya yang tadi terus menerangkan sebaiknya setelah dimandikan langsung disegerakan sholati. Dan ini yang saya tanyakan teknisnya. Teknisnya itu kalau biasanya kan nggak semua si mayit dimandikan tempat yang khusus ya. Dan itu biasanya kalau di kampung masih ada yang di kampung saudara-saudaranya seperti itu. Dan bagaimana cara mensiasati mensolatkan si mayit itu. Padahal masih ada di tempat Mandikan. memandikan. Terima kasih, Gus. Sami-sami. Memandikan mayit itu jane simple, Pak. Memandikan mayit, sing penting kan ya caranya seperti di kampung nggak masalah. Setelah itu langsung disolati, dan yang nyolati nggak perlu uang kuatah, cukup 1-2 orang sudah sah. Gimana caranya? Dia langsung dari tempatnya itu dihadapkan ke arah kiblat, langsung sholat di depannya, walaupun masih di pangkuan, nggak apa-apa.
Kenapa? Ini fungsinya hanya untuk menggugurkan kewajiban. Supaya nggak repot-repot keluar. Kok khawatirnya ketika dikafani keluar, disolati sama kampung, kan malah nggak sah. Jadi caranya gimana? Wis, pokoknya dimandikan langsung solati, tutupi lah. Buatan angsal Pak, mandikan mayit telanjang itu bukan boleh. Tetap harus dikubur. Tutupi, setelah tutupi langsung disolati. Caranya. Jadi setelah mandikan sempurna, langsung disolati 1-2 orang selesai. Caranya Pak. Oke. Kalau itu wajib kiblat. Dan nggak ada najisnya ya di kaki jenengan, jadi sudah dihilangkan semua, langsung sholat. Oke. Kan bukan perlu sujud nih Pak. Sujud nabrak. Buatan apa? Monggo, kita mulai. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang memandikan jenazah. Ini masih banyak orang laki-laki yang dimandikan oleh perempuan. Itu kadang-kadang bukan saudara. Itu hukumnya bagaimana? Saya minta penjelasan. Boleh atau tidak? Tenang Sal. Tidak boleh laki-laki yang bukan mahram muhrim Pak. Mahram. Laki-laki yang bukan mahram tidak boleh memandikan lawan jenisnya. Nggak boleh. Alasan apapun nggak boleh. Mentok-mentok pun nggak boleh mungkin. Caranya dengan tayamum mungkin. Mungkin ada cara bab khusus mandikan jenazah. Di kitab ini insya Allah kita jelaskan mengenai cara mandikan jenazah lebih detail. Tapi intinya yang bukan mahram nggak boleh mandikan jenazah. Haram itu Pak, nggak boleh. Misalnya nih, sudah akhir hayat, kemudian prosesnya pakai sesuatu yang nggak diridhoi Allah, kan kasihan mayatnya. Nggak boleh. Bahkan kalau mentok-mentok nggak boleh dimandikan tetap. Tayamum nggih. Nggak boleh itu, nggak boleh. Sebisa mungkin dijauhi nggih. Satu lagi tentang ngambil air wudhu. Itu ada yang bilang boleh dan tidak. Kita itu kadang-kadang kepepet ngambil air wudhu di kamar mandi atas WC itu. Boleh atau tidak? Jadi pertanyaannya wudhu ngambilnya atau wudhunya? Wudhunya itu di kasar kamar mandi itu ada kamar mandi, kemudian ada MCK. Terus di situ ada pancuran untuk ambil air wudhu. Kita ngambil air wudhu di situ boleh. Wudhunya di luar kamar mandi apa mboten? Di dalam kamar mandi itu ada MCK. Lagi berarti wudhunya di situ. Hukum wudhu di WC itu makruh tapi sah. Apa alasan makruhnya? Pertama, kita nggak bisa zikir. Karena di kamar mandi nggak boleh zikir ya, makruh zikir. Alasan pertama. Alasan kedua, ada kemungkinan nyoba najis, nyiprat nih kok. Nah itu bisa menyebabkan kita sholatnya nggak sah. Tapi sah nggak wudhunya? Tetap sah. Tapi makruh, wudhu di WC itu hukumnya nopo makruh. Tapi sah buatan tetap sah. Tapi kalau ngambilnya di WC, jenengan ambil, kemudian jenengan wudhunya di luar, buatan nopo. Buatan makruh. Buatan makruh hukumnya. Jadi Pak, nonton ya. Monggo kita mulai. Ibu. Ibu. Monggo. Masih seputar mayat. Jadi kalau keluar apa itu kotor menjadi najis tadi ya. Kalau yang keluar itu misalkan darah. Semua najis. Kadang-kadang kan yang kena kecelakaan itu kan darahnya itu sering banyak keluar itu. Nah itu berarti termasuk najis. Sami mawon nih. Makanya langsung dibersihkan, perbani, ditutup semaksimal mungkin, langsung sholat. Iya, dia bilang kalau tadi yang memandikan itu haram, bukan mahram kan haram. Tapi kalau saat ini yang banyak itu bukan memandikan, tapi kadang-kadang melihat orang yang dimandikan itu bukan mahram. Dan juga nanti kalau melihat aurat itu gimana?
Niki Pak, penting niki masalah mayit niki. Masalah mayit dalam Islam, mayat itu sesuatu yang sangat-sangat dihormati. Bahkan terkadang lebih dihormati daripada orang hidup. Mayat niku. Makanya kalau orang mati, orang meninggal, kalau ada luka, ada ini nggak boleh disuai, nggak boleh ini. Kalau orang hidup pun boleh diobati. Orang luka udah biarkan. Jadi mayat dalam Islam itu sangat-sangat dihormati. Bahkan wajib orang yang mandikan itu nggak boleh melihat aurat. Masih mandikan mayat laki-laki, mahram sendiri nggak boleh lihat auratnya. Aurat kemaluan depan nggak boleh lihat. Jadi mandikan mayat itu ditutupi pakai kain dan kita nggak boleh nyentuh langsung. Harus pakai sarung tangan. Nyentuh langsung bukan asal haram nih. Jadi memang sangat-sangat dijaga. Kemuliaan mayat sangat dijaga. Dan yang masuk ke tempat pemandian hanya tukang pemandi jenazah sama yang bantu. Gak boleh orang lain masuk. Gak ada ceritanya lihat. Oke, kenapa? Jenengan Pak le hidup. Atus ditinggali wong rela mboten? Mboten, apalagi mayit. Jadi Islam itu mayit sangat dijaga kehormatannya. Makanya karena kepepet kan mandi sendiri gak mungkin Mbak mayat itu. Akhirnya melayu malah jenengan oke. Akhirnya yang boleh masuk hanya yang mandikan jenazah sama yang bantu. Lainnya nggak boleh. Makanya ditutup, nggak boleh ada yang lihat. Dan seandainya ada perkara yang aib, terlihat aibnya, haram dijelaskan, nggak boleh dijelaskan. Makanya mandikan jenazah itu kehormatan dan amanah besar. Jadi harus hati-hati mandikan jenazah. Amanah itu amanah. Kalau ada melihat suatu aib keburukan jenazah, haram dijelaskan. Kecuali maksiat. Dan kalau kita jelaskan bisa menjadi pelajaran untuk orang lain boleh. Ayo serangan gibah. Terkenal wis teng kampung wis pokoke sapa? Pak sapa? Oh, gibah ya serangan nih. Pas meninggal dunia misalnya lidahnya hilang atau kebakar. Kita ceritakan masyarakat untuk ibro. Cung gibah, lagi ada mayit seperti ini sukanya gibah. Ngerti kabeh toh? Nggih, terus opong lah ini. Nah, itu boleh. Tapi kalau maksudnya bukan itu dan nggak ada maslahatnya, haram jangan jelaskan. Oke. Tapi kebalikannya, kalau ada kebaikan sedikit apapun, mesem mayitnya, langsung jelaskan. Oh, niki mayit, masya Allah di surga. Jadi mayit dalam Islam itu sangat dijaga. Jadi, oke. Jadi nggak boleh dilihat. Oke, monggo, kita mulai. Kalau itu masih memakai gigi palsu atau mungkin cincin atau itu kalau cincin bisa dilepas, kalau gigi palsu buatan perlu. Kalau cincin kan bisa dilepas mudah, kalau gigi palsu nggak bisa, nggak usah Pak. Kehormatan mayit kita jaga. Kalau cincin kan mudah, cabut selesai. Tapi kalau gigi palsu, nah, itu nanti dilepas. Semua yang aksesoris luar itu dilepas. Tapi kalau udah nyatu, bukan perlu. Kenapa? Menjaga kehormatan mayit. Cuaput ter kan ontok nggak bahaya. Bukan perlu dicopot. Oke, detailnya masalah jenazah ada bab sendiri nanti. Bab sholat jenazah. Tuh detail begini. Cara mandikannya, praktek monggo oke. Setunggal di mayat nggih, turu nggih, dusi bareng-bareng. Libras paling gede tuh. Oke, monggo. Enten mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu satu untuk boleh datang awi kirim sakit pernah ambil kamu matu. Oke. Perkawis piranganipun ingkang bakalaken buku pirangan ingkang betul telu medali sang kudu dari buku. Jika wonten pirangan ingkang biasanipun medal saking ibu dari tunggal nopo ingkang dipun utawi sinebat mati adalah wajib. Ya, berkali niki jogi pangapunten kawula nyuwun dipun leprehaken. Katakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada madi dan ada wadi.
Ada mani, madhi, dan wadi. Mani ini apa? Kertos dengan pengalaman. Madhi nopo? Madhi niku jenengan Pak, lepas pengen, nggih, pas untuk pengen sithik, niku metu cairan mboten? Sing ya niku lho. Nggih. Jadi cairan yang keluar ketika nafsu, permulaan nafsu. Sebelum mani, nggih. Biasanya niku lho apa? Pelumas, nggih, pelumas, nggih. Cairan yang keluar ketika jenengan permulaan nafsu. Itu namanya madhi, dan itu membatalkan wudhu dan najis. Oke. Kalau wadi nopo? Wadi itu cairan putih. Keluar biasanya ketika jenengan kesel, capek banget, mantun angkat-angkat, biasanya habis kencing ada cairan tambahan keluar putih. Niku namanya madi. Niku namanya wadi. Niku batalkan wudhu juga dan najis. Oke, tapi kalau mani enggak? Mani tidak. Tidak najis dan tidak batalkan. Paham ya Pak? Jadi madi niku permulaannya nafsu sing teles-teles niku, lek wadi niku ketika jenengan capek nopo ngoten, warna putih biasanya. Nggih. Nggih, sami-sami. Monggo enten mulai. Makin Bun, enten mulai, ibu-ibu, mboten. Oh, nggih, monggo. Yang dijelaskan tadi, apakah itu yang sudah keluar diantaranya tadi harus ketika itu mandi Pripun? junub atau Ketika mandi silakan nopo? Yang keluar nopo? mandi Oh, nggih. Kalau mani wajib mandi. Kalau wadi dan madi nggak wajib mandi, tapi jenengan wajib wudhu dan najis. Makanya kemarin kalau jelaskan, ketika bangun tidur, kemudian sempak jenengan teles, ada kemungkinan mani, tapi gak ngipi. Ada kemungkinan madi. Ya po, aku udah pengen cekel-cekelan karo bojoku. Tapi mosok yo sampai metu loh. Ada kemungkinan madi, ada kemungkinan mani. Gak tahu kita mana ini. Gimana hukumnya? Jenengan boleh milih. Kalau jenengan itu mani, maka jenengan wajib mandi, tapi sempaknya jenengan boten najis. Oke, karena mani nggak najis. Kalau jenengan hukumi itu madi, maka jenengan nggak wajib mandi, tapi jenengan wajib ganti sempak, karena itu najis. Paling afdolnya apa? Jenengan mandi plus ganti sempak, aman. Aman. Kulo pun pengalaman urip teng daerah Boten banyu. Pas mau mandi itu ngambil air dulu 5 kilo angkat sedikit. Jadi urip kulo untuk sengsara biasanya. Alhamdulillah rada putih mawon. Monggo nang le. Jadi kalau lek urip teng mriko sak jerigen air minum niku, air aqua niku. Niku buat sehari lebih ya nih. Nanti untuk semua, untuk mandi, untuk wudhu, untuk BAB, apa ya, sedih-sedih. Niku lek pas mboten enten air. Angkat cono 5 kilo. Mlakune mboten mlaku teng aspal, Pak. Mlakune padang pasir. Jenengan pernah melampah teng pasir mboten? Wafut. Alhamdulillah, urip ya, alhamdulillah. Pengen malah oleh insyaallah. Monggo, boleh. Bon. Alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari bisa diamalkan, boten dilupakan, dan bisa disampaikan. Mugi-mugi istiqomah, ditampi Gusti Allah, sebab dapat surga tanpa hisab. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Sallu alaihi. Ya Rabbi sallallahu